Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Kita bertemu kembali. Nah, untuk hari ini apa ya? Saat ini kita akan membahas terkait dengan soal yang kemarin keluar di UKM PPAI, tapi ini tidak persis ya, tidak persis plek soalnya tuh ini. Jadi intinya tuh maksudnya intinya ini gitu, tapi soalnya itu saya tidak spesifik gitu. Jadi tidak tahu gimana. Yang penting kalian paham aja. Kalau intinya seperti ini, nanti jawabnya gimana kayak gitu ya. Oke, di sini nanti ada sekitar 7 soal. Dan kebetulan soal yang saya adopsi ini adalah soal klinis semua ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang industri nanti silahkan kalian cari-cari soal lagi ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Ini terkait dengan hipertensi. Ini di materi hipertensi saya sudah pernah menjelaskan terkait dengan target tekanan darah pasien. Oke, yang belum lihat pembahasannya yang di hipertensi boleh dibuka lagi ya videonya yang di hipertensi agak di bagian bawah-bawah. Oke, ini pertanyaannya gini, target tekanan darah ini yang harus kita garis besar ya. Target tekanan darah pada pasien dengan tekanan darah saat ini 165/95 mmHg dan usia. Nah, kata kuncinya adalah usianya 56 tahun. Oke, sudah dapat dua kata kunci di sini teman-teman. Oke, biasanya nih di sini banyak yang terjebak. Oke, biasanya kalau seperti ini, kalian ngeh dulu nih. Ini ada komorbid nggak? Nah, di sini teman-teman tolong perhatikan ya. Tolong diperhatikan ketika berbicara tentang hipertensi, komorbid itu ada diabetes, kemudian ada CKD. Nanti ketika di dalam soal ada pasien itu mengalami hipertensi dan juga asam uratnya tinggi, itu bukan komorbid, jadi tidak usah dipedulikan asam uratnya tinggi apa enggak. Oke? Ketika target tekanan darah, yang kalian perhatikan adalah diabetes atau CKD enggak. CKD itu gagal ginjal ya. Terus habis itu apa? Usia. Usia itu harus diperhatikan juga. Nah, terus ketika kalian belajar, biasanya nih antara A sama B. Oke? A sama B. Ini ada komorbidnya apa enggak, teman-teman? Kalau dia itu tanpa komorbid, tanpa DMCKD, dia itu targetnya adalah kurang dari 140. Ketika usianya, pakai usia dulu. Usianya kurang dari 60 tahun. Jadi 60 tahun nggak masuk di sini ya. Kurang dari 60 tahun itu adalah kurang dari 140 kurang dari 90. Nah, ketika usianya 60 tahun atau lebih itu adalah kurang dari 150 kurang dari 90. Oke, nah lanjut. Ketika dia itu DMCKD dengan DMCKD, targetnya adalah kurang dari 140 kurang dari 90. Ini saya masih pakai JNC ya. Nanti kalau yang pakai sumber lain, silahkan dibandingkan sendiri. Tak kecilkan, biar bisa satu halaman. Oke ya. Nah, perhatikan optionnya teman-teman. Terjebaknya adalah ketika di sini optionnya itu tidak ada tanda ini loh. Tidak ada tanda ini loh. Nggak ada tanda ini loh. Ya. Nah, pasiennya itu usia 56 tahun. Ini dengan DMCKD, ini dengan segala usia ya. Dengan segala usia, mau dia usianya 50, mau usia 70, itu sama. Nah, ini usianya 56 tahun. Berarti dia, ini ada komorbid nggak? Nggak ada. Tanpa DMCKD, kurang dari 60 tahun. Jadi, targetnya adalah kurang dari 140 kurang dari 90. Jadi, kurang dari 140 kurang dari 90. Berarti, ketika ada kata-kata kurang,
tidak ada sama dengan, berarti 140 dan 90 ini nggak masuk. Oke? Jadi ketika ada option seperti ini, nggak ada tandanya, kalian cari angka yang dia itu di bawah 140 per 90. Maksimal adalah 139 per 89. Nah, kalau yang option A ini kan jawabannya nanti yang di sini ya, yang maksudnya yang masuk kurang dari ini ya. Nah, kalau yang A A itu 140 per 90. Kurang dari ini enggak? Enggak, ini pas. Berarti jawabannya salah. 150 per 90. Kurang enggak dari 140 per 90? Enggak, salah. Ini 138 per 85. Atas dan bawah harus sama, harus kurang semua ya. 138 per 95. Masuk, oke. Kita skip dulu. 120 per 90. 120-nya masuk, 90-nya enggak. Ya, jadi ini salah. Yang bermasalah dia ada di sini. Oke. Next, 155 per 85. Masuk enggak? Enggak. Kenapa? 155-nya dia lebih dari 140. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C, karena dia harus kurang dari kurang dari 140 per 90. Yang ada di range itu adalah yang C. Oke, next. Oke, paham ya? Lanjut. Yang termasuk insulin kerja cepat. Yang rapid ya maksudnya. Ada Gargan, Levemir, Lantus, Novomic, Lispro. Taulah jawabannya adalah Lispro. Kenapa? Ini adalah dia termasuk long acting ya. Ini nama apa namanya? Nama patennya. Levemir, Lantus, Novomic. Oke. Lanjut ya teman-teman ke soal yang ini. Coba kalian hitung. Ini perhitungan. Lanjut ya, perhitungan. Coba. Ada yang bisa mengerjakan? Ayo. Bisa nggak? Kayaknya aku salah bikin option deh. Ini Novomic bukan ya? Ini Novomic itu masuknya ke aspat. Jadi jawabannya ini sama ini. Makanya maaf ya, soalnya saya juga agak kambal sendiri soalnya. Jadi ya begitulah. Ya, aspat sama ini yang makanya yang Levemir itu Glargine. Levemir sama Lantus yang masuk. Oke. Next. Levemir, Detemir, Lantus itu Glargine, bener. Lantus insulin. Oke, betul. Berarti ini Novomic sama Lispro itu masuk yang kerja cepat ya. Oke, next. Oke, di sini adalah model soal BSA. BSA obat cancer itu biasanya ada 2 tipe, yaitu ketika soalnya itu umur BB sama TB-nya ini adalah diketahui ya. Diketahui, tapi BSA-nya tidak diketahui. Jadi ini harus ngitung BSA. Jadi 2 langkah hitung BSA dulu, terus ngitung dosis. Nah, kalau ini dia itu diketahui, tapi BSA-nya juga diketahui. Jadi kita nggak perlu ngitung BSA. Ya, ada yang ingat BSA? BSA itu rumusnya adalah akar dari tinggi badan itu dijadikan sentimeter. Satuannya sentimeter, maksudnya misalnya tinggi badan 155, berarti 155 cm. Dikalikan BB-nya dalam satuan kilo. Nah, ini nanti dia itu dihitung dulu, terus habis itu dibagi.
dibagi sama 3.600. BSA-nya, jadi kalau dia ini nggak diketahui nih, kamu masukkan rumus ini, kalian masukkan rumus ini ke sini. Hasilnya nanti 1,47. Ketika BSA sudah diketahui, kalikan dengan dosisnya. Jadi, jangan langsung pakai dosis yang 100 gitu. Jadi BSA-nya dikalikan dengan 100 yang dosisnya di sini. Jadi jawabannya adalah 100 kali 1,47 berapa? 147 miligram. Oke. Next. Lanjut. Seorang pasien mengalami nyeri dengan skala 9. Skala nyeri 9, obat apakah yang diberikan kepada pasien tersebut? Oke, nyeri. Kita ingat-ingat kembali, nyeri itu ada 3 skala. Skala 1, skala 0 sampai 3, ya. 0 sampai 3. 0 sampai 3, dia itu menggunakan paracetamol bisa, ibuprofen bisa, terus habis itu NSAID bisa, terus NSAID ditambah ajuvan juga bisa, ya. Jadi ini sebuah kasus yang ringan. Jadi misalnya nyeri jatuh, lecet, atau nyeri yang tidak parah banget gitu, dia pakainya yang ringan lah ibaratnya gitu. Kalau dia skalanya itu adalah 1, 2, 0, 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6. Nah, ini yang sedang. Jadi misalnya pasiennya itu habis operasi. Jadi membutuhkan anti nyeri yang lebih bagus, lebih tinggi grade-nya. Jadi kita pakai misalnya ketorolak. Ketorolak ini digunakan ketika dia pasca operasi. Selain itu pakai apa lagi? Di sini nanti bisa pakai paracetamol ditambah dengan opioid yang lemah. Opioid lemah. Jadi misalnya apa? Kodein. Gitu. Paracetamol tambah kodein atau tramadol ditambah paracetamol itu masuk di sini nanti. Tramadol ditambah PCT. Ini masuk di sini. Nah, kemudian ketika skala nyerinya itu 7 sampai 10, ini adalah level yang tinggi. Jadi biasanya penderita pasien kanker itu nyerinya nyeri hebat. Jadi di sini membutuhkan opioid yang kuat. Contohnya ada fentanyl, kemudian ada morfin, ada petidin dan sebagainya, ya. Oke, di sini jelas jawabannya ya adalah yang fentanyl. Ini yang skala 0 sampai 3, ini adalah 46, ini bisa 0 sampai 3, 4, sampai 6 juga bisa tergantung kondisi pasiennya. Kalau yang ini adalah 0 sampai 3. Oke. Next, berapa jumlah SP yang digunakan untuk memesan? Oke. Okidoki, kita bahas. SP, ketika ada SP reguler, itu 1 SP bisa untuk beberapa obat. Nah, terus SP reguler itu apa sih? Dia itu tuh untuk obat-obat obat bebas terbatas, obat keras gitu. Terbatas, obat keras. Obat keras itu kayak ya amoxicillin, asamefenamat, ibuprofen dan sebagainya. Kecuali di sini nanti ada obat-obat tertentu, terus habis itu ada psiko dan sebagainya. Ini SP reguler. Terus ada lagi yang kita sebut SP. Kalau minyak kayu putih nanti masuk mana? Ke sini. Obat bebas kan masuknya. Minyak kayu putih masuk ke reguler. Terus SP-nya SP psiko. Psiko ini satu SP bisa untuk beberapa obat dan potensi yang berbeda. Oke, paham kan maksudnya? Kayak diazepam 2 mili dan diazepam 5 mili itu bisa dalam satu SP. Kemudian ada SPOOT, ini juga sama. S1 SP itu bisa untuk beberapa obat dan beberapa potensi. Jadi misalnya yang mengandung dextro sama yang mengandung dextro kemudian amitrip kayak gitu bisa. Terus next ada SP narkotik.
Jadi kalau narkotik itu nanti 1 SP untuk satu macam obat dan satu potensi aja. Jadi misalnya ada kodein 10 mg, terus mau order juga kodein yang 20 mg, dia nggak boleh jadi satu. Jadi cuma 1 SP, 1 obat saja. Oke, ada 5 harusnya. Kurang apa nih? Oh, SP prekursor. Nah, SP prekursor ini adalah obat-obat yang mengandung golongan prekursor kayak pseudo, terus efedrin, fenilpropanolamin, kayak gitu. Dia 1 SP bisa untuk beberapa obat dan beberapa potensi. Oke, kata kuncinya ada di sini. Berarti ini kodein golongan obat apa? Narkotik, 1. Fentanyl golongan apa? Narkotik. 2. Kan yang ditanya jumlah SP toh, yang ditanya itu adalah jumlah SP. Jumlah jenis ya di sini. Jumlah SP atau jenisnya. Kalau yang ditanya jenisnya, yang ini ya, reguler, psiko, OOT, narkotik psiko, prekursor, berarti kodein 1, kodein juga, ya kan, ini 1, kodein 10, fentanyl kodein 20, ini narkotik, terus di sini ada apa? Diazepam itu prekursor, psiko, jadi 2, asam mefenamat, masuk ke mana? SP reguler ke CB, SP reguler. Berarti dia itu ada berapa jenis SP yang digunakan? Ada 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Kalau SP jenisnya loh ya. Kalau jenisnya ada 3. Tapi ketika ditanya yang jumlah SP, lembaran SP ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke. Atau sebenarnya narasinya yang diubah sih. Jadi, ya sama aja sih, SP apa aja yang digunakan kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, next. Obat TBC yang memiliki efek neuropati perifer. Apa? Kalau rifampicin dia efek sampingnya apa? Urin, cairan berwarna merah. Berwarna merah itu bisa pipisnya, bisa keringatnya. Ini apa? Ini neuropati perifer. Ini streptomycin adalah gangguan keseimbangan atau gangguan pendengaran. Ethambutol gangguan pada mata. Gangguan pada mata. Terus satu lagi, sayang ini pirazinamid itu menaikkan asam urat. Rifampicin cairan merah berwarna mata, solusinya adalah dia nanti lakukan edukasi kepada pasien. Jadi obatnya nggak perlu dihentikan, kasih tahu aja urinnya nanti berwarna merah. Jadi biar pasiennya nggak takut. Neuropati perifer nanti bisa ditambahkan bisa ditambahkan dengan menggunakan vitamin B6. B6 ini itu selain untuk neuropati perifer, sebenarnya dia pirazinamid kan untuk mual. Jadi efeknya biasanya tuh ada mual-mualnya gitu. Jadi dia ditambahkan ini. Streptomycin gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran, keseimbangan nanti termasuk vertigo ya. Jadi ketika pusing vertigo dia bisa jadi masuk ke efek samping streptomycin. Ethambutol gangguan pada mata, entah itu buta warna atau gangguan pada retina, masuknya ke sini. Pirazinamid itu menaikkan asam urat atau bisa jadi nanti nyeri sendi. Jadi ketika asam urat ditambahkannya dengan allopurinol, kemudian kalau nyeri sendi ditambahkannya dengan asetosal. Gitu? Oke, ternyata cuma 6 soalnya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga
bisa membantu teman-teman untuk belajar persiapan UK selanjutnya. Goodbye.